Selamat siang semua. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Devita selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Segala puji syukur mari kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat izinnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Tuhan. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang menjual oplosan yang sudah merenggut beberapa nyawa. Saya Sinta Bella selaku moderator akan memimpin dan memandu acara debat hari ini. Peserta debat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 sebagai tim pro dan kelompok 6 sebagai tim kontra. Baik, teman-teman, mari kita buka acara debat pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Maka acara debat hari ini resmi saya buka. Silakan masing-masing tim memperkenalkan diri. Dimulai dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Evita Belani dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Linda Muniasari dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadlanasari dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Olivia Nandila dari tim pro. Selanjutnya silakan tim kontra. Perkenalkan, nama saya Putri Dasari dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurmanasari dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Widya Lagina dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Karina Simubis dari tim kontra. Selanjutnya, pertanyaan yang akan saya ajukan adalah, apakah kalian setuju jika penjual dihukum menurut undang-undang? Selanjutnya, pembicaraan dari tim pro, saya persilakan menyampaikan argumennya. Baik, saya akan memberikan tanggapan dari pertanyaan tersebut. Kami setuju jika penjual miras tersebut dihukum menurut UUD dan pasal yang berlaku, seperti yang disebutkan dalam pasal 204 KUHP dan pasal 146 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, atau pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Hukuman yang diberikan sesuai pasal yang berlaku ini tentunya bertujuan memberikan efek jerah pada penjual. Penjual harus diberikan bimbingan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, dapat mengurangi korban akibat miras, dan agar masyarakat tenang dengan tidak adanya penjual maupun pengonsumsi. Terima kasih. Kemudian, silakan tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, saya akan memberikan tanggapan dari pertanyaan tersebut. Ya, memang penjual miras dapat dihukum menurut UUD, tetapi bisa saja penjual tidak dipidana jika penjual yang menjual miras sudah memiliki izin setelah tempat usaha penjualan minuman beralkohol SIP UMB dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol SIP UMB agar legalitas usahanya diakui oleh pemerintah. Selain itu, bisa saja menjual miras adalah mata pencaharian mereka dalam mencari uang serta mencukupi kebutuhan mereka. Jadi, jika menurut beberapa alasan di atas, kami tidak sepenuhnya setuju penjual miras dihukum. Terima kasih. Selanjutnya, silakan berikan tanggapan kepada komentar tim lawan, dimulai dari tim pro. Baik, saya akan memberikan tanggapan dari tim kontra. Walaupun penjual sudah memiliki izin surat tempat usaha penjualan minuman beralkohol, tetapi bukan berarti tidak bisa dihukum karena berita tersebut sampai menyebut 9 orang tewas gara-gara miras. Jika sudah memiliki izin, otomatis penjual tahu bagaimana konsekuensi yang harus dihadapi ke depannya jika suatu saat terjadi hal yang tidak terduga. Salah satunya menimbulkan korban. Penjual harusnya tahu batas dia berjualan. Mungkin bisa saja dia memberikan
maka seharusnya dia memberikan batas maksimal pembelian atau tidak berlebihan. Dan seharusnya dia juga memperingatkan konsumen untuk konsumsi sewajarnya saja, bukan hanya memikirkan keuntungannya semata tanpa memperdulikan ketenteraman masyarakat sekitar. Kalau memang hanya ini jalan satu-satunya dia mencari nafkah, harusnya dia lebih berhati-hati, karena menjual miras sangat berbeda jauh dengan menjual sembako, di mana resikonya lebih tinggi. Terima kasih. Selanjutnya tim kontra. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan dari tim pro. Sebenarnya terendusnya nyawa peminum miras itu bukan sepenuhnya salah penjual. Penjual dan pembeli juga semestinya sudah mengetahui konsekuensinya. Jadi jangan seolah-olah hanya menyalahkan penjual, karena pada dasarnya keduanya juga sama-sama salah. Yang menyebabkan tewasnya nyawa 9 orang juga konsumen sendiri, karena minum mirasnya dengan dioplos. Jika saja konsumen minum miras secukupnya dan tanpa dioplos, juga mungkin tidak akan sampai merenggut nyawanya sendiri. Konsumen juga harusnya berpikir sebelum bertindak, karena jika terjadi sesuatu yang disalahkan adalah penjualnya. Karena kebanyakan konsumen tidak memikirkan konsekuensi yang harus dihadapi ke depannya dan meminum miras hanya untuk kesenangan semata. Miras itu sebenarnya baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi secukupnya dan tidak untuk disalahgunakan oleh konsumen. Jadi pihak hukum juga harus menyelidiki apakah penjual terbukti bersalah atau tidak. Jangan hanya memutuskan sepihak untuk mempidana penjual miras. Terima kasih. Silakan tim pro untuk menanggapi pernyataan tim kontra. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari artikel yang disebutkan bahwa penjual tidak hanya menjual satu jenis miras, jadi banyak jenis miras yang dijual dan terdapat alkohol berdosis tinggi. Etanol, yaitu alkohol yang memiliki dosis tinggi, juga ditemukan yang berwajib di penjual ini. Jadi, sudah tahu jika ini berdosis tinggi, mengapa masih berani mengambil resiko? Bukankah sudah seharusnya dipertanggungjawabkan? Jika Anda berbicara tentang memutuskan sepihak, kalau bukankah memang hanya ada satu oknum yang harus mempertanggungjawabkan kejadian ini, yaitu penjual itu sendiri? Karena pihak lain yang bersangkutan sudah tiada dan mereka adalah korban, kalau apakah pantas disebut sepihak? Bukankah pihak berwajib juga telah menemukan bukti bahwa penjual ini menjual banyak jenis miras di mana juga banyak konsekuensi yang harus dia tanggung, bahkan sampai menimbulkan korban juga. Untuk masalah oplosan juga dasaran yang mereka gunakan sangat berpengaruh. Dasaran di sini maksud saya adalah alkohol murni sebelum dicampur. Jika murni alkohol ini tadi sudah berdosis tinggi, maka tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan overdosis terhadap konsumen walaupun tanpa dioplos. Jadi penjual di sini tentu saja lebih salah karena mengambil resiko lebih tinggi dengan menjual alkohol berdosis tinggi ini. Tentu saja patut dihukum menurut hukum yang berlaku agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masyarakat. Terima kasih. Silahkan tim kontra untuk menanggapi pernyataan tim pro. Baiklah, saya akan menjawab dan memberikan tanggapan dari beberapa pernyataan tim pro. Selain penjual miras yang berani mengambil resiko dari biaya etanol dari alkohol, pastinya pembeli miras atau korban sudah tahu resiko yang akan diterima. Jika pembeli sudah membeli miras tersebut, berarti penjual juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas resiko yang diterima korban. Dengan kata lain, korban membeli, korban juga bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari efek samping dari etanol sendiri. Nah, berarti tidak hanya satu oknum yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Untuk masalah alkohol berdosis tinggi, seharusnya pembeli pun berpikir terlebih dahulu sebelum membeli alkohol berdosis tinggi tersebut. Jika pembeli atau korban tahu bahaya dari resiko alkohol yang dijual penjual miras tersebut, pembeli atau korban pasti tidak akan membelinya, bukan? Mengapa pembeli atau korban tetap mengambil resiko membeli miras tersebut yang bisa membawanya berujung pada maut? Jangan karena mereka sudah tiada, penjual miras yang sepenuhnya menanggungjawabkan atas kematian pembeli atau korban. Jika kejadian ini tidak ingin terulang kembali, jangan hanya memberikan hukuman kepada penjual mirasnya,
Bersosialisasi dengan masyarakat tentang bahaya miras juga seharusnya dilakukan agar masyarakat sadar akan bahayanya. Sudah tahu miras itu bahaya bagi kesehatan, mengapa mereka masih membelinya? Hanya memberikan hukuman kepada penjual miras ini tidak menutup kemungkinan masih ada korban lain yang bernasib sama seperti pembeli dari penjual miras ini. Apakah kita harus menghukum semua penjual miras yang ada di Jepara? Jadi masih seperti argumen saya yang pertama dan kedua, penjual miras tersebut tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Waktu untuk memberikan tanggapan sudah selesai. Selanjutnya silakan bagi yang ingin menyampaikan pendapat, silakan angkat tangannya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada tim pro. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memberikan pendapat dari beberapa argumen yang telah disampaikan tadi. Dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim kontra, bahwa tidak hanya satu oknum yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Lalu siapa lagi harus bertanggung jawab? Bukankah memang harus penjual yang bertanggung jawabkan atas peristiwa ini? Tidak mungkin korban yang telah tiada bisa dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Dan rata-rata penjual miras di Jepara itu menjadi orang kedua atau bahkan orang ketiga yang menjual miras tersebut. Kebanyakan dari mereka hanya penjual gadungan yang tentunya mengambil untung semata. Jika memang murni ingin mencari rezeki, tidak mungkin kalau penjual ingin mengambil resiko tinggi dengan berjualan miras. Apalagi terdapat dosis yang tinggi yang dijual oleh penjual. Dan di sini Anda berkata bahwa korban membeli maka korbanlah yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang Anda berikan tentang bahaya miras, bukankah pada poin kedua Anda sendiri yang bilang bahwa miras baik untuk kesehatan? Lalu kenapa pada poin ketiga ini Anda mengatakan hal yang sebaliknya? Saya ingatkan dan tegaskan bahwa miras yang baik untuk kesehatan yang dilansir dari Made for Women antara lain adalah red wine, beer, vermouth, dan champagne. Lalu apakah penjual tersebut menyediakan jenis tersebut? Apakah mereka menjualnya? Apakah Anda yakin bahwa miras yang dijual oleh penjual yang bersangkutan itu sehat jika dikonsumsi secukupnya? Lebih baik Anda selidiki lebih lanjut sebelum membuat pernyataan tersebut. Jadi sudah sangat jelas bahwa hal ini adalah salah penjual. Jika mereka memiliki izin resmi, mereka akan menjual jenis alkohol yang baik dan berkualitas juga, karena sudah ada pengecekan sebelumnya oleh pihak yang memberikan izin. Tidak mungkin akan memberikan izin bagi penjual miras abal-abal seperti pada kasus ini. Dan tidak hanya menjual miras yang abal-abal dengan memasang harga murah untuk menarik pembeli tanpa memikirkan resiko yang akan dia tanggung at a later time. Masalah memutuskan sepihak sudah saya tegaskan dari poin sebelumnya bahwa pihak berwajib telah menemukan bukti adanya alkohol berdosis tinggi. Untuk pidana sendiri atau sanksi apa yang akan diterima penjual sudah menjadi keputusan pihak berwajib. Jadi saya tidak memutuskan sepihak karena sudah ada bukti bahwa penjualan yang berani menjual alkohol berdosis tinggi tersebut. Dan sosialisasi terhadap masyarakat memang penting, tetapi hukuman atau sanksi harus diberikan kepada penjual agar menimbulkan efek jerah dan tentunya sebagai gambaran untuk masyarakat agar lebih berhati-hati. Terima kasih. Silakan ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk mengangkat tangannya. Baik, kesempatan kedua saya berikan kepada tim kontra. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan pendapat dari tim pro. Baiklah, benar, penjual yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut, namun keluarga korban juga bisa diminta denda, bukan? Jadi tidak hanya penjual saja yang bertanggung jawab. Mengoplos miras dengan bantuan orang lain tidak menutup kemungkinan mereka bekerja sama dalam membuat miras. Juga bukan berarti penjual miras tersebut belum memiliki pengalaman dalam membuat miras. Nah, selain itu, pada poin kedua saya menyebutkan kalau ada beberapa miras yang baik untuk kesehatan. Bukan semua miras baik untuk kesehatan. Jadi jika pada poin ketiga saya mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu tentang bahaya miras, itu karena tanggapan Anda mengenai miras yang dioplos oleh penjual miras tersebut. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang menyampaikan pendapatnya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Terima kasih atas penyampaian pendapatnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pendapat tim pro maupun tim kontra adalah, jadi sebenarnya terbitnya nyawa peminum miras itu bukan sepenuhnya salah penjual.
Penjual dan pembeli juga semestinya sudah mengetahui konsekuensinya. Jadi jangan seolah-olah hanya menyalahkan penjual karena pada dasarnya tujuannya juga sama-sama salah. Miras menyebabkan tewasnya nyawa 9 orang. Walaupun penjual sudah memiliki izin surat tempat usaha penjual minuman beralkohol, tetapi bukan berarti tidak bisa dihukum, karena berita tersebut sampai merenggut 9 orang tewas gara-gara miras. Jadi saya setuju jika penjualnya dihukum menurut undang-undang. Teman-teman yang saya banggakan, dengan ini acara debat kita pada hari ini telah berakhir. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan hamdalah, debat hari ini kita tutup. Selamat siang dan sampai jumpa.